Halo Cancer, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia gitu ya. Kondisi hubungan percintaan kalian untuk kedepannya gitu ya. Akan bagaimana kondisinya, akan seperti apa kondisinya gitu ya. So, kita mulai aja. Aku udah pre-shuffle Oracle cards-nya di mana nanti setiap kartu Oracle akan aku klarifikasi dan pertegas melalui kartu tarot gitu ya. So, kita langsung mulai aja ya. Dari yang pertama, aku akan bahas dulu terkait kondisi hubungan kalian sejauh ini. Kita bahas dari kondisi sejauh ini seperti apa dulu. Sejauh ini adalah sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So, let's see. Oke, kita punya kartu Yin Yang atau Yin Yang gitu ya. So, Cancer. Aku melihat sekarang ini kalian sedang berusaha untuk menyamakan paham, untuk menyamakan pemikiran gitu ya. Ada perbedaan di sini, ada perbedaan pikiran atau perbedaan latar belakang gitu ya, atau perbedaan um, budaya dan lain-lain gitu ya. Ada perbedaan di sini yang kalian sedang berusaha samakan gitu ya. Pola pikir atau ada usaha untuk saling melengkapi gitu ya, melengkapi kekurangan dan kelebihan satu sama lainnya. Kamu kurang di mana dia lengkapi, dia kurang di mana kamu lengkapi gitu ya. Kalian berusaha saling menyamakan pola pikir, menyamakan mencari jalan tengah dari setiap perbedaan yang ada, berusaha untuk melengkapi satu sama lainnya gitu ya. Dimana aku bisa melihat sebenarnya sejauh ini perasaan cinta itu masih ada dalam hubungan kalian. Karena kalau nggak ada, kenapa masih ada usaha untuk penyamaan paham ini? Kalau nggak ada perasaan cinta, kenapa ada usaha untuk menyamakan um, pola pikir untuk mencari jalan tengah dari suatu situasi gitu ya. Aku melihat perasaan cinta masih ada sejauh ini di dalam hubungan kalian, di mana memang karena adanya perbedaan di sini gitu ya, apapun perbedaannya, apakah perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan latar belakang, dan atau lain-lain gitu ya. Tapi aku melihat karena adanya perbedaan ini sebenarnya membuat kamu dan dia merasa emosional, perasaannya cenderung tidak stabil gitu ya. Jadi ada keraguan, kebimbangan, rasa nervous, aduh ada perbedaan nih, aduh ada masalah nih gitu ya. Kalau ada masalah ini, kalau ada perbedaan ini, gimana yang hubungan ke depannya, apakah akan survive, apakah akan bertahan, atau gimana. Ada ketakutan di sana, ada worry di sana gitu ya. Tapi sejauh ini, kalian masih berusaha untuk, oke, memang ada worry nih, oke, memang ada kebimbangan, ada emosional, tapi ya udah berusaha tetap kontrol diri, kalian masih berusaha untuk kontrol diri kalian. Kalian berusaha untuk, walaupun ada permasalahan, walaupun ada kebimbangan, walaupun ada emosional, tapi jangan sampai emosional ini mengontrol perilaku kalian. Jangan sampai emosional ini berdampak ke hubungan jadi stuck gitu kan. Tidak mau seperti itu. Sejauh ini kalian berusaha untuk um, jangan sampai emosional atau permasalahan yang ada berdampak ke hubungan jadi stuck atau berdampak ke hubungan semakin mundur atau semakin bermasalah gitu ya. Intinya aku melihat ada upaya untuk menyamakan paham di sini. Untuk beberapa dari kamu sepertinya memang sedang tahap awal gitu ya. Ada yang tahap awal pendekatan gitu ya, ada yang benar-benar baru tahap awal nih sedikit dari kalian gitu ya. Sedikit dari kalian ada yang sedang baru awal-awal banget dalam pendekatan sehingga benar-benar lagi um, apa namanya, ada yang lagi intens komunikasi karena ingin menyamakan paham dan ingin lebih memperdalam atau mengenal satu sama lainnya. Itu untuk sedikit dari kalian gitu ya. Ada yang baru tahap awal banget nih dalam pendekatan hubungan gitu ya. Itu sedikit dari kalian gitu ya. Oke. Um, Kalau untuk banyak dari kalian yang tadi yang di awal aku sampaikan gitu ya, ada usaha untuk menyamakan paham, ada perbedaan yang sedang ingin dicari jalan tengahnya, yang ingin sedang diusahakan kesamaannya gitu-gitu ya. Ada suatu situasi yang sedang kalian upayakan jalan tengahnya. Ada sesuatu yang tidak stabil di sini, ada yang berbeda tapi berusaha kalian samakan, berusaha kalian stabilkan, apapun itu gitu ya. So, aku akan klarifikasi kartu ini ya, we'll see ya. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu
yin yang ini. 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke. Kita punya Ten of Pentacles. Kita punya Queen of Cups. Kita punya Knight of Pentacles. Dan kita punya Judgment. Oke. Terima kasih, alam semesta. Aku melihat untuk beberapa dari kamu sepertinya ada yang sedang dalam proses lamaran. Lamaran dalam artian antara kamu dan keluarga kamu sedang berusaha untuk meyakinkan keluarga dia bahwa aku tuh tepat loh untuk bersama si dia, atau sebaliknya, atau dari dia dan keluarga dia yang sedang berusaha untuk meyakinkan kamu dan keluarga kamu, aku ini tepat loh untuk kamu gitu. Ada upaya di sana, ada proses lamaran yang sedang terjadi, proses pertemuan di antara antara keluarga dari dua belah pihak gitu ya. Ada keluarga kamu yang sedang bertemu dengan keluarga dia, atau sebaliknya ada pertemuan keluarga di sini ya. Itu sedikit dari kalian. Tapi pada akhirnya aku melihat seperti yang tadi telah aku sampaikan, ada perbedaan pola pikir di sini gitu ya, perbedaan pola pikir. Apa sih secara lebih spesifik pola pikirnya yang berbeda? Salah satu di antara kalian benar-benar fokus ke hubungan kalian, Queen of Cups gitu ya. Salah satu dari kalian benar-benar berfokus pada hubungan kalian, benar-benar berfokus pada hubungan percintaan. Sedangkan satu lagi terlalu berfokus kepada keuangan atau karir, dan itu adalah perbedaan gitu. Akhirnya yang satu terlalu fokus ke percintaan, yang satu terlalu fokus ke keuangan atau karir, pada akhirnya hubungan jadi stagnan atau minim perkembangan atau sangat lambat perkembangannya gitu ya. Tapi karena pada dasarnya perasaan cintanya masih ada, karena kalian masih mempunyai ekspektasi atau harapan agar hubungan bisa berkembang, agar bisa berjangka panjang, dan apabila memungkinkan agar bisa sampai menikah gitu ya. Walaupun ada stagnansi, walaupun ada perbedaan di sini, tapi pada akhirnya kalian masih berusaha bertahan, masih berusaha sabar, masih berusaha untuk ya udah deh, memang ada masalah, memang ada perbedaan di sini, tapi ya udah, jalani aja dulu hubungan sebagaimana mestinya. Jalani aja dulu hubungan seperti air mengalir, ke depannya gimana ya udah belakangan. Yang penting sekarang jangan ambil keputusan apa-apa dulu, jangan untuk bilang mundur, jangan untuk bilang apa dulu, jangan ambil keputusan apa-apa dulu, dikarenakan ya sekarang ini belum ketemu nih satu pahamnya, belum ketemu nih win-win solutionnya gitu ya. Itulah kenapa kalian masih memilih untuk jalani aja dulu, karena pada dasarnya perasaannya masih ada, perasaan cintanya masih ada, dan kalian mempunyai ekspektasi atau harapan agar hubungan bisa berkembang. Berkembangnya itu tidak main-main, berkembangnya itu sampai ke pernikahan, sampai ke mempunyai anak bersama apabila memungkinkan, sampai ke membangun rumah tangga atau keluarga bahagia, membangun keluarga kecil bersama gitu ya. Ada harapan di sana gitu ya. Oke. Lalu tadi kan aku bilang ada perbedaan pola pikir di antara yang satu terlalu fokus ke percintaan, yang satu terlalu fokus ke karir atau finansial, dan di sana slack jadinya gitu kan. Selain itu, aku juga melihat pola pikir yang lain lagi, dalam artian perbedaan bagaimana menanggapi suatu permasalahan. Salah satu di antara kalian itu tuh yang benar-benar dewasa banget sifatnya, seorang queen banget gitu ya, terlepas dari kamu adalah laki-laki atau perempuan, terlepas gendernya apa, tapi ada yang kedewasaan di sini tuh udah mencapai kedewasaannya seorang queen atau seorang king gitu ya. Tapi satunya lagi baru sebatas seorang knight gitu ya. Knight itu tentu beda ibaratnya ibarat kasta kerajaan. Queen sama knight atau king sama knight itu kan itu beda jabatan gitu kan. Nah, jabatan di sini kalau kita bicara hubungan kalian adalah perbedaan
kedewasaan dalam berpola pikir gitu. Ada perbedaan di sana. Yang satu terlalu dewasa, yang satu terlalu immature. Yang pada akhirnya berdampak ke hubungan jadi stagnan. Dan itu yang sedang kalian upayakan solusinya gitu ya. Salah satu yang sedang kalian upayakan solusinya gitu ya. Aku ngerasa ya, dari video Taurus kemarin, dan untuk video kamu Cancer, kalau kamu adalah penonton lama aku, mungkin kamu notice kalau dari video Taurus dan video Cancer, aku ngomongnya agak cepet, agak tergesa-gesa gitu ya, karena aku ngerasain banget energinya tuh emang hype banget gitu ya, antara hype ini dalam artian positif atau hype dalam artian negatif, tapi ada banyak dari kamu yang lagi terburu-buru gitu, terburu-buru menginginkan perkembangan hubungan ini bisa terjadi secepat yang memungkinkan gitu ya. Sesederhana dikarenakan perasaannya ada, harapan dan ekspektasi positif dalam hubungan juga ada gitu ya. Aku akan berusaha slow down gitu ya. Aku akan berusaha slow down agar apa yang aku sampaikan bisa lebih kamu mudah tangkap dan mudah cerna gitu ya. Oke. So, untuk selanjutnya kita bicara terkait kondisi hubungan kalian ke depannya akan seperti apa gitu ya. Kita punya kartu Broken Heart gitu ya. Oke. Melalui kartu Broken Heart ini, aku bisa bilang ke depannya hubungan kalian pasti akan mengalami kemunduran kondisi nih. Karena sekarang ini kalian berusaha menyamakan pola pikir gitu ya. Kalian berusaha menyamakan pola pikir atau apapun yang berbeda dalam hubungan. Kalian berusaha. Walaupun belum benar-benar nyatu dan tidak akan pernah bisa 100% nyatu, tapi kalian masih mengupayakan agar setidaknya jangan sampai selek banget lah, jangan sampai kontradiktif banget lah gitu ya. Nah, ada usahanya sejauh ini, tapi kedepannya usaha kalian cenderung akan mengalami kemunduran yang awalnya berusaha untuk disamakan, tiba-tiba kedepannya antar perbedaannya semakin menonjol, perbedaannya semakin memperumit kondisi hubungan gitu ya. Ada kemunduran kondisi hubungan, broken heart gitu. Untuk beberapa dari kalian, kedepannya itu belum akan putus, tapi hampir putus. Belum akan cerai, tapi hampir bercerai gitu ya. Karena ini angka 9 gitu ya. Di numerologi itu kita kenal angka 0 sampai 10. Dan ini udah dari 9. Dan konotasi 9 di sini adalah 9 negatif gitu ya. Hampir mencapai 10 negatif nih. Hampir mencapai ending, tapi belum akan ending gitu. Tentunya akan ada sarannya nanti gimana caranya mengantisipasi jangan sampai broken heart ini terjadi gitu ya. Walaupun hampir ending, tapi kan belum ending gitu ya. Kita masih bisa antisipasi gitu ya. Nanti kita bakal bahas sarannya. Tapi aku bakal dulu klarifikasi broken heart ini gitu ya. So, let's see. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Broken Heart ini. 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Okay, Knight of Cups. Six of Pentacles. King of Pentacles. Dan The Moon gitu ya. Terima kasih alam semesta. Aku mendapat energi di mana untuk beberapa dari kamu hubungan kalian itu diawali dengan hubungan profesional gitu ya, misalnya partner kerja gitu ya, lalu berlanjut ke percintaan atau misalnya penyedia jasa atau penyedia produk dengan klien yang tiba-tiba terdevelop perasaan cinta gitu ya. Ada yang awalnya hubungannya dimulai dari hubungan profesional di sini gitu ya. Tapi
Lanjut ke topik kita, yaitu hubungan kalian ke depannya. Aku melihat ke depannya possible akan ada kerenggangan gitu ya, Knight of Cups. Knight of Cups ini berbicara tentang kerenggangan gitu ya. Perasaannya masih ada, tapi dibandingkan dengan sebelumnya, perasaannya tidak sekuat atau seintens sebelumnya. Ada pemikiran-pemikiran seperti, ya oke, gue sayang sih, kami masih sayang sih terhadap satu sama lain, tapi kenapa harus diperjuangkan, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kenapa harus direspon gitu. Ada pemikiran atau perasaan seperti itu gitu ya, atas apapun penyebabnya gitu ya. Komunikasi dan hubungan juga akan semakin merenggang, tidak akan seintens sebelumnya gitu ya. Untuk beberapa dari kalian masih akan berkomunikasi, tapi benar-benar sewajarnya aja, kayak benar-benar basa-basi. Kan hubungan kalian tuh hubungan percintaan. Tapi bagaimana kalian berhubungan, itu nggak ada bedanya dengan kamu berhubungan dengan teman kamu. Atau bagaimana dia berhubungan dengan teman dia. Benar-benar hubungan percintaan yang dijalankan seperti pertemanan gitu. Saking mundurnya kondisi hubungan begitu ya. Untuk beberapa dari kalian, kalau tadi kamu resonate dengan kondisi yang diawali dengan hubungan profesional, maka kedepannya komunikasi masih terjadi. Tapi benar-benar hanya ngebahas masalah pekerjaan aja, masalah usaha, masalah pekerjaan gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, aku melihat kedepannya ada isu terkait orang ketiga di sini. Antara kamu yang dealing dengan orang lain atau dia yang dealing dengan orang lain. Tapi pada akhirnya kedepannya akhirnya ada yang tahu nih, antara kamu yang tahu atau dia yang tahu, ternyata dia berhubungan sama yang lain loh, dan itu menjadi salah satu penghambat perkembangan hubungan. Salah satu penghambat dari adanya broken heart, salah satu penyebab dari adanya broken heart ini gitu ya. Oh my god, ini energinya intens, 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 super intens gitu ya. Possible aku merasakan ada yang bener-bener belakangan ini tuh lagi nangis, nangis parah banget gitu ya, bener-bener nangis yang um, aku nggak dapat energi tuh ya. Aku dapat vision tuh ada yang nangis, tapi itu sambil gigit bantal atau guling gitu loh. Dikarenakan kalau nggak seperti itu benar-benar bisa teriak yang sampai benar-benar keras banget. Aku mendapat energi yang seintens itu gitu ya. Um, Mendapat energi yang seintens itu gitu ya. Um, Oke, wow. Oke. Lalu setelah nangis gitu ya, bener-bener jadi lemes gitu loh. Jadi udah intens tiba-tiba lemes gitu loh. Wow, energi kalian luar biasa loh Cancer. Luar biasa complicated di sini. Intinya aku melihat possible ada kemunduran kondisi hubungan gitu ya. Hubungan masih berjalan, seperti yang aku bilang tadi, belum ending, tapi hampir ending gitu ya. So, kita bakal lihat sarannya apa sih untuk kamu, Cancer, dalam menjalani hubungan dengan dia gitu ya. Kita punya kartu flourish gitu ya, ada teksnya. Aku akan bacakan dulu gitu ya. The lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others gitu. Aku melihat Cancer, apapun yang menjadi permasalahan kalian selama ini atau sebelumnya gitu ya, kapanpun ada masalah dan apapun permasalahannya. Aku tahu sedih itu wajar, kecewa itu wajar, tapi dan itu harus dirasakan. Kecewa dan sedih itu harus banget dirasakan. Itu sebagai pertanda bahwa kita masih manusia, bahwa kita masih bisa merasa gitu ya. Tapi dibandingkan hanya berlarut atau stuck pada kekecewaan, lebih baik kita melihat sisi positifnya, kita ambil pembelajarannya, kita ambil hikmahnya gitu ya. Lalu hikmahnya ini kita terapkan dan kita aplikasikan kepada hidup kita sekarang ini, kepada hubungan sekarang ini. Dengan kamu mencoba mempertimbangkan saran ini, kedepannya hubungan hopefully akan terjadi perkembangan gitu. Tidak akan cepat dan tidak akan mudah, tapi dengan pola pikir seperti itu um, akan ada perbaikan, akan ada perkembangan hubungan gitu ya. Untuk banyak dari kamu, kalau kamu bertanya apakah sebaiknya move on atau bertahan, aku melihat tidak ada salahnya untuk bertahan, untuk kebanyakan dari kamu. Tentunya, saran ini tidak akan bisa applicable untuk semua kamu di luar sana, mengingat ini adalah general reading di mana kamu masing-masing tentunya mempunyai skenario permasalahan yang berbeda gitu. Tanyakan kembali kepada diri kamu sendiri. Kamu yang paling tahu permasalahan kamu yang paling tahu uh,
skenario yang ada dan kamu putuskan apakah memang kamu akan bertahan atau move on gitu. Karena pada akhirnya move on ataupun bertahan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar karena semuanya punya plus dan minus tersendiri. Tinggal bagaimana kamu memilih opsi yang paling minim resiko tapi paling menguntungkan untuk kamu gitu ya. Oke. Aku nggak bohong ya, energi kalian itu super intens. I try to slow down gitu ya. Tapi ketika aku berusaha slow down, akhirnya jadi up lagi, akhirnya jadi hype lagi gitu. Dalam arti aku merasakan banget untuk kamu atau untuk kalian yang sedang emosional banget, sedang emosi banget gitu ya. Emosinya itu bisa marah, bisa kesel, greget, mendam emosi sendiri atau yang apa yang nangis tadi aku bilang gitu ya. Aku melihat kamu kesel itu, se-emosional itu, dan kamu berusaha lawan, kamu berusaha tahan, kamu berusaha sabar. Tapi in the end ketika kamu berusaha sabar, entar jadi emosional lagi, entar jadi tergebu-gebu lagi. Aku mendapatkan emosi di sana gitu ya. Mendapatkan energi di sana. So, oke. Tarik nafas dulu. So, untuk selanjutnya ini adalah informasi-informasi tambahan di mana di sini ada inisial nama gitu ya, bisa inisial nama kamu, nama dia atau nama berdua gitu ya. Atau juga bisa inisial nama-nama nama dari pihak-pihak terkait apabila memang ada. Bisa salah satu yang keluar, salah dua yang keluar, atau salah tiga. Maksudnya salah satu, salah dua, salah tiga adalah misalnya inisial kamu yang keluar, atau inisial dia yang keluar, atau inisial pihak-pihak terkait apabila memang ada yang keluar, atau salah dua atau salah tiga yang keluar gitu ya. Bisa inisial nama pertama, nama kedua, nama ketiga, atau nama kesekian gitu ya. Di sini juga ada zodiak, di mana zodiaknya bisa zodiak kamu, yaitu Cancer, ataupun zodiak dari pasangan kamu atau doi kamu gitu ya. Atau pihak-pihak terkait apabila memang ada, atau salah satu, salah dua, salah tiga bisa keluar gitu ya. Dan ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kamu atau dengan kalian, dengan hubungan kalian. Bisa saja tanggal ulang tahun, baik dari kamu atau dari dia atau dari pihak-pihak terkait apabila memang ada, bisa salah satu, salah dua, salah tiga. Ada juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan jadian kalau kamu sudah sempat jadian atau masih jadian gitu ya. Tanggal-tanggal atau bulan pernikahan kalau sudah menikah. Rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya. Pertama kali jalan bareng kalau masih ingat penanggalan atau bulannya dan lain-lain gitu ya. Baik lagi jangan lupa kalau ini adalah general reading sehingga apabila informasi dari box ini tidak ada yang resonate dengan kamu atau dengan hubungan kalian, nggak apa-apa, jangan khawatir, ambillah informasi-informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan dan ambil pembelajaran juga hikmahnya gitu ya. So, kita mulai aja ya. Terima kasih alam semesta. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Cancer, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Oke. Terima kasih alam semesta. Kita punya Sagittarius. Oke. Untuk beberapa dari kamu sepertinya berhadapan dengan fire sign. Sagittarius, Aries, atau Leo gitu ya. Nah, mereka itu fire sign. Mereka itu berapi-api gitu. Maksudnya terlepas dari zodiaknya apa, tapi aku melihat beberapa dari kamu berhadapan dengan seseorang yang energinya tuh benar-benar terburu-buru, emosian, dan kamu jadi terpancing gitu loh. Kamu jadi belakangnya terpancing. Aku mendapat energi di sana gitu ya. Kita punya Libra, kita punya April, kita punya Leo, kita punya November, kita punya 17, kita punya T, kita punya Februari, kita punya Ace, kita punya R, kita punya Maret, kita punya W, kita punya Aquarius, kita punya Virgo,
Pisces atau Pisces. C. Capricorn. Aku ngerasain ya. Kamu berhadapan dengan seseorang yang sifat atau karakternya atau pola pikirnya itu bertolak belakang sama kamu gitu. Dan ketika dia emosi, kamu terpancing. Kalau dia lagi sedih, kamu juga terpancing. Aku mendapat energi di sana gitu ya. Ada perbedaan karakter di antara kalian berdua. Perbedaan yang sangat berbeda, sangat signifikan. Dan itulah kenapa tadi di awal ada persamaan atau penyamaan yang kalian usahakan gitu ya. Nah, contohnya kamu itu bukan tipikal yang marah-marah, yang suka marah-marah misalnya gitu ya. Tapi ketika dia marah, kamu jadi terpancing. Aku dapat energi di sana gitu ya. Misalnya kamu bukan tipikal yang mudah, misalnya kamu bukan tipikal yang mudah menangis. Tapi ketika dia menangis, kamu juga terpancing jadi nangis gitu. Ada energi di sana gitu ya. 22. Oke. Kita punya dua angka 22 dan di sini ada 22. Gitu ya. Jadi possible untuk kamu, beberapa dari kamu, untuk belakangan ini atau sampai sekarang ini, atau ke depannya akan banyak melihat angka 2222. 2222, duanya 4 kali ini adalah angel number, di mana setiap angel number itu mempunyai pesannya tersendiri, punya makna tersendiri. Angel number itu ada banyak banget, 111, 222, 1212, 2323, 1313 gitu ya. Nah, kamu bisa googling maksudnya apa dari 2222 gitu ya. Apabila kamu terpanggil untuk mencari makna dari pesan 2222, kamu bisa googling keywordnya, tinggal cari 2222 angel number meaning gitu ya. So, kita punya Sagittarius lagi. Kita punya Juli 14, 15, 18, Pisces atau Pisces, Maret, November, Sagittarius, Aquarius, 28, Juli, Juni, M, Capricorn, September. Aku mendengar di kepala aku lagunya Avril Lavigne, I Fell in Love with the Devil gitu ya. Jadi pasti untuk beberapa dari kamu ada yang ngerasa, kok aku sayang sih sama dia, kok aku cinta sih sama dia, padahal perlakuan dia ke aku tuh nggak baik, perlakuan dia ke aku tuh begini begitu. Nah, aku merasakan energi di sana. Ada yang sampai bingung sendiri. Dia tuh udah jelas-jelas memperlakukan aku secara nggak baik, tapi kenapa aku masih sayang dan kenapa masih aku pertahankan? Aku merasakan ada energi kebingungan di sana gitu ya. Kita juga punya V, kita punya 14, kita punya Q, kita punya 9, 9 kita ada 2, 99 juga angel number gitu ya, apabila kamu merasa terpanggil untuk mencari makna dari angel number 99, silakan di googling 99 angel number meaning gitu ya. Scorpio, J, Desember, aku juga ngerasain gitu ya, untuk kamu, beberapa dari kamu, apabila kamu mengetahui tentang birth chart gitu ya, dan kamu mengetahui moon dan rising kamu gitu ya, aku melihat ada yang kamu, Cancer, yang moon dan risingnya itu antara salah satu atau dua-duanya itu juga water sign. Misalnya, sun kamu Cancer nih, tapi moon kamu juga Cancer, atau moon kamu Scorpio atau Pisces, atau risingnya yang Scorpio atau Pisces atau Cancer gitu. Tapi aku melihat dan merasakan ada yang moon dan rising sign-nya itu water sign gitu ya. Oh, dan kamu, siapapun kamu yang moon atau rising-nya itu juga water sign gitu ya, kamu adalah orang yang super sensitif gitu ya. Aku nggak bilang sensitif itu jelek gitu ya, cuma aku hanya menyampaikan gitu ya apa yang aku dapatkan. Aku mendapat energi di mana kamu, kalau kamu tahu
moon sign kamu atau rising sign kamu, dan memang water sign gitu ya, aku bisa melihat bahwa kamu adalah seorang yang sangat sensitif, sangat emosional gitu ya. Lebih mengedepankan penggunaan emosi dibanding logika gitu ya. Kita punya Agustus. Kita punya Mei. Kita punya Desember. Kita punya I. Kita punya Maret. Kita punya Februari. Kita punya V. Kita punya Mei. Kita punya Maret. Oke. Aku ngerasain di sini ada yang suka BTS, ada yang merupakan ARMY di sini. Dan kalau memang ARMY, aku melihat kalau kamu yang ARMY atau dia yang ARMY gitu ya, ada yang biasnya itu kalau nggak V atau Taehyung, maka Jimin gitu ya. Aku tadi mendapat channel message itu V-min gitu, V dan Jimin gitu, ada energi di sana gitu ya. So, ada Februari dan ada Capricorn. Kita punya dua lagi, tadi ada dua gitu ya, dan kita keluar 2 lagi. Dan terakhir kita punya S gitu ya. So, wow, Cancer, energi yang sangat intens gitu ya, luar biasa. So, terima kasih telah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung kamu, aku minta maaf, aku tidak bermaksud seperti itu. Sekali lagi aku minta maaf dan terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih dan bye-bye.